Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Kenapa gue agak bingung? Dengan gue seperti biasa, Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Untuk kalian yang masih stay at home, semoga kalian sehat-sehat aja. Dan untuk yang sudah harus mulai beraktivitas di luar, please take care of yourself, minum vitamin, jangan bergadang, dan juga selalu pakai masker. Oke, di video kali ini kita akan membahas misteri-misteri yang ada di Indonesia. Ini lumayan menarik dan mungkin akan banyak part-part selanjutnya karena ada banyak banget misteri di Indonesia yang mungkin udah pernah kalian dengar dan mungkin belum kalian dengar. So grab your popcorn and let's just start the story. Misteri pertama, Batu Beleneng. Untuk kalian yang pernah jalan-jalan dari Jakarta menuju Jawa Timur, mungkin kalian sudah pernah melewati jalan tol Cipali yang menghubungkan Cikopo dan Palimanan. Sekilas, gak ada hal yang aneh dengan jalan tol yang baru beroperasi di tahun 2015 ini. Tapi sebenarnya, di sekitar jalan tol ini ada sebuah batu berukuran besar yang sangat unik. Tepatnya kalau kalian dari Jakarta berada di kilometer 81 di sebelah kiri jalan. Batu yang dinamai Beleneng ini, mudah-mudahan pronunciation Belenengnya benar ya. Ini karena kita udah Google dan nanya-nanya juga sama anak-anak di depan, nyebutnya gimana, insya Allah benar ya. Kalau salah, mohon maaf guys. Udah pernah beberapa kali dicoba untuk dipindahkan, tapi selalu aja gagal, ada aja halangannya. Batu ini sendiri punya legenda tersendiri. Katanya batu Beleneng berasal dari puncak Gunung Ciremai. Dan rumornya di bawah batu Beleneng ini sebenarnya ada air terjun. Jadi kalau batunya diangkat, air terjun ini katanya bisa membanjiri desa-desa di sekitar. Nah, rumor pasti nggak lengkap kalau nggak ada mistis-mistisnya ya. Jadi batu Beleneng ini juga dipercaya sebagai sumber kekuatan spiritual, yang tentunya punya banyak misteri dan kisah-kisah horor di seputar batu ini. Terutama korban-korbannya itu adalah orang-orang yang melintasi jalan tol di malam hari. Mulai dari penampakan sosok laki-laki berambut gondrong sampai isu bahwa banyak makhluk halus yang sebenarnya sudah lama menempel di batu ini dan enggan untuk berlari. Bukan berlari ya, maksudnya tuh enggan untuk dipindahkan. Nah, katanya jalan tol ini sendiri tidak meminta izin mereka, jadi itulah kenapa penampakan sering terjadi di jalan tol ini. Nah, orang yang berusaha untuk mengganggu atau memindahkan batu Beleneng ini dipercayai akan bernasib sial. Dulu sempat ada sopir beko yang diminta untuk memindahkan batu ini, tapi tiba-tiba sopirnya meninggal dunia. Jalan tol ini sendiri harusnya melewati batu Beleneng, harusnya batu Beleneng dipindahkan. Tapi karena ada banyak kejadian seperti ini, jalan tol terpaksa dibuat mengitari batu Beleneng, berubah haluan, supaya tidak mengganggu batu Beleneng ini. Gimana menurut kalian guys? Udah pernah dengar cerita batu Beleneng ini? Oke, kita lanjut ke misteri selanjutnya. Siapa laki-laki ini? Kasus Andriana Yubelia Noveb Cahya Rejeki yang terjadi di Bogor di tahun 2019 lalu masih menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar. Noven adalah siswi SMK yang berumur 18 tahun dan sangat berprestasi. Selama 3 tahun, Noven tinggal sendirian di sebuah kos yang terletak di gang kecil di sekitar sekolahnya. Noven dikenal sebagai anak yang sangat rajin dan punya mimpi suatu hari akan menjadi fashion designer. Sayangnya, mimpi Noven harus terputus akibat kejahatan seseorang. Pada 8 Januari 2019, Noven yang baru saja pulang dari sekolah sendirian dan sempat membeli kado untuk salah satu temannya, berjalan masuk ke dalam gang kecil menuju kosnya. Tanpa Noven ketahui, sudah ada laki-laki yang menunggu di depan gang kecil itu. Laki-laki yang membawa sebuah pisau. Begitu Noven datang, laki-laki tak dikenal ini langsung menancapkan pisau yang dia bawa ke dada kiri Noven. Sayangnya, Noven meninggal sebelum sempat sampai di rumah sakit. Ternyata, semua kejadian ini terekam di sebuah CCTV yang langsung diselidiki oleh polisi. Awalnya semua orang mengira pelaku akan segera tertangkap karena laki-laki ini jelas-jelas terekam di dalam rekaman CCTV. Tapi ternyata, anehnya, meskipun sudah terekam, polisi tetap tidak bisa mengetahui siapa laki-laki yang ada di dalam rekaman CCTV ini. Banyak media yang mencoba untuk menyebarkan rekaman ini,
berharap ada orang yang mengenali dan bisa memberi polisi petunjuk. Bahkan ditayangkan juga di Mata Najwa beberapa kali. Tapi anehnya, gak ada orang yang melapor mengenali laki-laki ini. Polisi bahkan meminta bantuan FBI untuk membantu mempelajari rekaman ini dan menemukan si pelaku. Sayangnya, sampai sekarang, identitas laki-laki yang terekam di dalam CCTV ini masih belum diketahui. Menurut jpnn.com di tanggal 1 Februari 2010, di tahun 2020, polisi mengaku sudah menangkap pembunuh Noven. Tapi polisi masih belum memberikan identitas pelaku karena katanya masih dalam investigasi. Jadi apakah polisi sudah benar-benar menangkap pelaku Noven dan siapa laki-laki yang terekam di dalam CCTV ini masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Ini adalah salah satu rekaman yang gue penasaran banget dan pengen cepat-cepat terungkap karena kasihan banget keluarga Noven sampai sekarang masih meminta keadilan. Dan gue gak bisa ngebayangin perasaan keluarga yang tahu bahwa pembunuh anak mereka masih belum tertangkap dan masih bebas di luar sana. Oke, kita lanjut ke misteri berikutnya, misteri Rumah Gurita. Rumah Gurita terletak di Bandung, Jawa Barat, dan ini merupakan salah satu urban legend yang paling terkenal. Gue yakin banyak dari kalian sudah mendengar cerita-cerita tentang Rumah Gurita yang dipercayai sebagai gereja setan. Dinamakan Rumah Gurita karena di atas rumah ini ada sebuah patung gurita dengan mata berwarna merah. Menanggapi desas-desus, rumor, isu tentang gereja setan, dan juga hal-hal mistis lainnya, salah satu tetangga Rumah Gurita yang bernama Ong berumur 72 tahun mengatakan bahwa semua rumor ini tidak benar. Rumah Gurita memang sering dijadikan tempat untuk bermusyawarah warga sekitar, tapi bukan karena menyembah setan, tapi karena rumahnya memang luas. Pemilik rumah ini sendiri katanya bernama Bapak Franz dan tinggal di Jakarta. Dan menurut Ong, Bapak Franz ini memang penyuka seni, dan di dalam rumah memang banyak patung-patung. Bukan karena memuja setan, tapi pure karena suka dengan kesenian. Anyway, di luar negeri juga ada banyak beberapa bangunan yang punya instalasi atau patung gurita di bangunan mereka. Contohnya di Inggris ada McGill Block Lofts, di Philadelphia ada Navy Yard Sea Monster, dan juga ada tentakel gurita di Canton, Ohio. Jadi rumah gurita di Bandung itu bukan satu-satunya bangunan dengan patung gurita. Tapi wajar sih banyak yang aneh karena memang bangunannya nyentrik. Tapi ya meskipun sudah dijelaskan bahwa pemilik rumah menyukai seni, masih banyak orang yang percaya ada cerita lain di balik rumah gurita ini. Mungkin karena seru kali ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Dusun Karangkenek. Dusun Karangkenek terletak di kampung kecil di Situbondo, Jawa Timur. Tampak seperti kampung biasa, tapi ada satu hal yang aneh dari kampung ini. Sejak berdiri di tahun 1980-an, jumlah kepala keluarga yang tinggal di desa ini tidak pernah berubah. Gak bertambah, gak berkurang, selalu cuma 26 kepala keluarga. Orang-orang kampung ini sendiri percaya bahwa kampung mereka dikutuk. Itulah kenapa jumlah kepala keluarga selalu 26. Kalau misalnya ada orang yang baru pindah yang membuat jumlah kepala keluarga bertambah, pasti akan ada satu kepala keluarga yang akhirnya keluar dari desa ini, yang akhirnya menyebabkan jumlah kepala keluarga tetap 26, gak berubah-berubah. Ini beneran gak sih? Ini aneh banget sih menurut gue ya. Oke, kita lanjut ke misteri selanjutnya. Jenazah tokoh-tokoh besar yang hilang. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu atau mengenal istilah moksa, yang secara artian adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias meninggal tanpa jejak. Menurut Wikipedia, moksa adalah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian melepaskan diri dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sendiri sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Mereka yang disebut-sebut meninggal moksa adalah beberapa tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima, Majapahit Gajah Mada, Prabu Jayabaya, Sabdo Palon Noyo Genggong, dan Supriyadi. Moksa sendiri diyakini bisa dicapai dengan cara bertapa.
Meskipun banyak yang percaya, banyak yang tidak percaya juga, secara turun-menurun cerita menghilangnya tokoh-tokoh ini diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan. Bahkan beberapa saat lalu ada viral berita tentang orang-orang yang dikuburkan lalu jasadnya meninggal dan dianggap moksa juga. Jadi nggak bisa kita pungkiri meskipun mayoritas agama orang Indonesia Islam, tapi masih banyak aliran atau kepercayaan agama Hindu Buddha yang juga masih kental dengan cerita-cerita dari nenek moyang kita. Salah satunya moksa. Sampai di sini dulu guys, misteri-misteri di Indonesia kita pada video kali ini. Probably next bakal ada misteri-misteri di Indonesia lagi untuk part-part selanjutnya karena misteri di Indonesia memang banyak dan sangat menarik. See you guys on the next video, dan thank you so very much untuk kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap, nonton, komen, like. Really appreciate your help, your support. It matters a lot. Jangan lupa untuk take care, stay at home, stay safe, and please stay alive.